Ini tadi sudah kami jelaskan sebenarnya ya, bahwa anak berkonflik dengan hukum itu artinya apa? Atau anak saksi berubah menjadi anak, itu istilah dalam Undang-Undang Peradilan Anak ya. Untuk peranan masing-masing tentunya secara substansi kami tidak perlu sampaikan di sini. Yang jelas kami dari serangkaian penyediaan kami bisa menentukan orang-orang yang ada di TKP tersebut semuanya, yang dua sebagai tersangka dan satu anak berubah statusnya menjadi berkonflik dengan hukum, saya kira seperti itu. Apalagi? Apakah ditahan Pak untuk yang anak berkonflik dengan hukum ini Pak? Jadi begini, nanti biar dijelaskan oleh ahli hukum pidana anak ya. Karena ada aturan yang secara formil yang memang harus kami taati ya. Dan itu adalah amanat daripada undang-undang. Kalau kami tidak melaksanakan, kami yang salah ya. Kami persilakan Pak ini. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, tadi sudah saya sebutkan istilahnya ya, ada 3, sebagai korban, sebagai saksi, atau sebagai pelaku. Nah, ada penanganan khusus ya, kalau anak yang berhadapan dengan hukum, kalau dia ditetapkan sebagai pelaku. Pertama, dilihat dulu ancaman pidananya. Apakah ancaman pidananya kurang dari 7 tahun atau tidak? Kalau kurang dari 7 tahun, maka wajib diversi yang diikuti dengan restoratif justice. Apa itu? Ada pertemuan antara keluarga pelaku anak dengan keluarga korban untuk mencari musyawarah mufakat apakah ada saling memaafkan atau tidak. Jika ada saling memaafkan, maka status anak tersebut kemudian dialihkan ke tidak sistem peradilan pidana, kemudian anak dikembalikan kepada orang tua atau ke lembaga sosial. Ya, jika terjadi kesepakatan itu ya, pemaafan, musyawarah mufakat. Tapi kalau ancaman pidananya lebih dari 7 tahun, kalau kita lihat konstruksi 355 itu adalah 12 tahun. Boleh dilakukan diversi restoratif justice dan boleh juga tidak. Kalau keluarga korban pengen restoratif justice, maka akan difasilitasi oleh Polda Metro Jaya untuk itu ya, restoratif justice. Nah, apakah terjadi kesepakatan atau tidak? Jika terjadi kesepakatan, maka perkara dihentikan. Ada penetapan pengadilan untuk kepastian hukumnya. Ya, setelah ada itu, berita acara dikirim ke pengadilan, ada penetapan 3 hari sudah ada penetapan. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka statusnya akan dilimpahkan ke proses selanjutnya, ke kejaksaan. Oh ya, untuk penahanan itu adalah tentu anak itu dihindari, bahkan sebaiknya tidak dilakukan fasilitas penahanan itu. Kalaupun dilakukan, ada 3 alasan objektif. Pertama, melarikan diri, diduga melakukan tindak pidana lagi, kemudian merusak barang bukti. Kemudian anak punya kekhususan, dia punya hak untuk menikmati pendidikan yang harus difasilitasi oleh negara. Ya, pelindungan dari hak-hak dia yang lain. Sehingga penahanan itu tidak harus dilakukan kecuali dengan alasan-alasan yang cukup kuat baru dilakukan. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak secara juridis mencegah, menghindari penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa memang kalau ancaman pidananya lebih dari 5 tahun bisa ditahan. Tapi kalau anak, ini ancamannya kan 12 tahun, nggak wajib. Bahkan bisa terjadi kesalahan jika penyidik melakukan penahanan jika tidak ada alasan objektif yang terpenuhi pada diri anak. Demikian.